Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Ali Nurasin dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Mazzi, Sarjana Hukum. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan profil singkat Pak Ali Mazzi. Ali Mazzi, pria kelahiran Buton, 25 November 1961. Merupakan mantan pengacara dan juga pengusaha. Bakat kepemimpinan Ali terlihat sejak bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Koordinator Komisariat Universitas Proklamasi 45 di Yogyakarta. Ali pernah juga menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Bakatnya di bidang hukum terasah di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Ia menyelesaikan Strata 1 Hukum pada tahun 1988 dan mengadu nasib di ibu kota sebagai pengacara. Sebagai pengusaha, ia menjabat sebagai Direktur Perkapalan Nasional, Komisaris Utama Majalah Mode, dan juga sebagai Komisaris Utama Harian Merdeka. Sederet penghargaan sebagai kepala daerah telah diraih, di antaranya penghargaan Universal Health Conference 2023, penghargaan Maritime Award 2023, Anugerah Pena Emas dari Persatuan Wartawan Indonesia atau POI pada tahun 2023, kemudian penghargaan People of the Year untuk kategori Best Governance for Empowerment and Education, penghargaan Pembina Koperasi Terbaik pada tahun 2022, kemudian penghargaan Golden Award 10 Best of the Year 2020-2021 sebagai The Best Governor dan Anugerah Corporate Award 2021. Langsung saja kita berbincang dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazzi untuk tahu lebih jauh bagaimana program beliau sebagai kepala daerah. Pak Ali, kepemimpinan Bapak Ali Mazzi di Sulawesi Tenggara terbilang unik dibanding kepala daerah lain. Bapak menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2023, kemudian 2028, dan kemudian menjabat kembali jabatan tersebut selama 10 tahun. Nah, dinamika politik apa yang begitu menarik sehingga Bapak bisa mencalonkan diri memimpin Sulawesi Tenggara? Begini, sebetulnya ketika saya menjabat gubernur ya 2003-2008, banyak program-program yang sudah saya rencanakan berkaitan dengan yang ada sumber daya manusia, juga sumber daya alam, potensi yang begitu berlimpah ruah di Sulawesi Tenggara. Nah, oleh karena itu saya sudah membuat program perencanaan pada saat itu. Terutama saya melihat setelah saya dilantik, apa yang saya harus lakukan di Sulawesi Tenggara ini. Ternyata saya masuk sama dengan masuk di hutan rimba pada saat itu. Listrik tidak ada. Airportnya juga seperti itu. Akibatnya apa? Masyarakat selalu menyebutnya, bahkan teman-teman dari Sulawesi Selatan, Pagdam waktu itu sahabat saya, setiap kali ke Sulawesi Tenggara, mereka menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara ini adalah sulit transportasi. Karena memang penerbangan pada saat itu hanya satu, pesawat Merpati. Pesawatnya pun sampai diistilahkan meratap sampai mati. Cuman satu. Jadi kalau kita sudah terlambat jam 10, sudah tidak bisa berangkat ke Kendari. Karena satu sekali penerbangan jam 10. Akhirnya ketika saya dilantik, saya berpikir salah satu cara saya harus melakukan terobosan baru bagaimana menghidupkan transportasi. Cara saya adalah merencanakan pembangunan bandara. Bandara Loleo, dulu bandara waktu mengusidi. Membangun bandara, kemudian menarik perusahaan penerbangan Lion pada waktu itu. Kita deal, Lion setuju, oke.
dia akan terbang dengan cara terbang malam. Dia bertanya, kenapa harus terbang malam? Saya sampaikan kalau terbang siang, berarti ketika malam hari di Sulawesi Tenggara, di kota Kendari, tidak akan ada kegiatan. Saya ingin bahwa kegiatan di pusat kota, ibu kota, Sulawesi Tenggara di kota Kendari itu, dia harus hidup siang dan malam. Nah, oleh karena itu, pada saat pesawat mendarat malam, mereka kan kebanyakan penumpang kan lapar. Mereka singgah makan di warung-warung pinggir jalan. Ada pada waktu itu warung namanya Pak Joko, ya kan. Akibatnya apa? Setiap orang turun dari bandara turun singgah ke Pak Joko. Sampai Pak Joko menjadi terkenal dan menjadi populer. Kemudian kehidupan malam pun terasa sudah mulai ada. Kemudian apa? Kemudian yang selanjutnya apa? Masalah kelistrikan. Malam hari gelap gulita. Akhirnya saya juga harus mengadakan listrik. Saya mencoba negosiasi mendatangkan genset dari luar. Pada waktu itu 5 mega. Setelah itu datang membantu untuk penerangan. Kemudian masalah perhotelan. Perhotelan juga tidak ada, rumah makan juga tidak ada. Saya mengundang beberapa pengusaha perhotelan dan para kontraktor, saya menyampaikan, coba kamu bangun rumah makan, kamu bangun hotel, nanti kita bantu, kita support dari dana perbankan. Nah, itu yang saya pertama lakukan. Kemudian di perhubungan laut juga kita tidak punya pelabuhan. Karena bagaimanapun juga gerbang kehidupan, gerbang ekonomi itu ada di airport. Tempat datangnya lalu lalang manusia. Sama dengan di perhubungan laut, tidak ada pelabuhan. Jadi airport dan pelabuhan ini itulah program pertama saya canangkan. Nah, kemudian infrastruktur. Banyak sekali infrastruktur, jalan, jembatan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu yang betul-betul belum terjangkau. Pemerintah sudah memiliki program, bahkan sudah memiliki anggaran 30% APBN. Tetapi saya melihat di sana sini, terutama pendidikan, itu belum tersentuh. Nah, oleh karena itulah saya mencoba memulai dengan bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan. Saya mencoba mulai dari ASN-nya, saya rubah mereka pola kerjanya. Kemudian saya melakukan bagaimana rapat-rapat teknis, melakukan perencanaan. Saya awali dari ASN. Pagi-pagi saya datang kontrol, mereka bekerja atau tidak, menganggur atau tidak. Itu dulu saya lakukan pemahaman dulu. Kalau kita ingin maju, Sulawesi Tenggara ini, kita harus dengan kerja dan sungguh-sungguh. Itu awalnya. Itu awalnya. Nah, pada periode pertama itu, terobosan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Tenggara? Infrastruktur yang pertama. Jadi infrastruktur kan di Sulawesi Tenggara itu kan ada daratan dan ada kepulauan. Nah, daratan dan kepulauan ini kan harus kita membuat suatu konektivitas, mereka harus ada connect, ya kan. Yang pertama saya dulu sebelum saya menjadi gubernur, saya menghadirkan kapal penyeberangan. Jadi dulu sebelum ada kapal penyeberangan, itu saya punya yang pertama, yang disebut dengan Marina Saputra, kemudian Superjet, dan Sagori. Nah, kenapa? Tanpa ada penyeberangan antara dari Pulau Buton, Muna, dan Kendari,
pulang pergi setiap hari, ini transportasi barang dan jasa akan macet, akan terputus. Jadi sebelum saya maju sebagai gubernur, saya sudah memiliki kontribusi dulu. Saya melakukan kontribusi saya, semua hasil usaha saya yang saya dapatkan dari Jakarta dan Jawa ini, saya salurkan ke Sulawesi Tenggara. Lumayan pada waktu itu, ya namanya juga pemilik kapal ya. Ya satu-satunya putra daerah pemilik kapal di Sulawesi Tenggara. Nah itu kemudian setelah saya jadi gubernur, saya berpikir kembali ini kalau kita tidak membangun bandara juga akan sulit. Jadi saya bangun bandara dengan APBD. APBD. Itu sangat sulit. Jujur saja, semua orang mencibir saya. Semua orang mengatakan bahwa itu cuma lipstik. Tapi saya berpikir, kalau saya tidak mulai, kapan lagi saya mulai? Nah, tiba-tiba kebetulan bertepatan dengan pelaksanaan MTQ, Musabaqah Tilawatil ke-21, pada saat Ibu Mega waktu itu. Saya menghadap Ibu Mega melalui Pak Taufik Kemas, ya. Ke rumahnya, saya datang, Bu, ini Sulawesi Tenggara, ingin melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran ke-21, mohon restu Bu. Saya diajak ke kamar Ibu Mega. Pada waktu itu ibu mertuanya meninggal dunia. Saya datang, mungkin Ibu Mega, mudah-mudahan Ibu Mega masih ingat ya. Saya datang, saya minta restu Ibu Mega, saya bersama Menteri Agama. Nah kebetulan Ibu Mega merestui, langsung merestui, menyetujui bahwa Musabaqah Tilawatil Quran dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. Nah atas dasar itulah saya sekaligus meminta izin kepada Menteri Perhubungan. Pada waktu itu Pak Agung Gumelar. Saya minta, Pak, ini dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran, saya harus memperlancar transportasi. Saya harus membangun bandara, terutama terminalnya, kemudian menambah kapasitas penerbangan. Nah dasar itu saya mempunyai keuntungan sangat luar biasa. Karena pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran, akhirnya saya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bandara itu apronnya saya dapatkan bantuan cuma 12 miliar. Tapi selain itu adalah dana dari APBD. Saya bertekad karena tanpa ada kelancaran transportasi pada waktu itu tidak mungkin kita melakukan program-program kerja. Baik itu bagaimana kelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, saya awali dari pembangunan airport dan membangun pelabuhan. Itu dimulai. Itu nah, selain infrastruktur bandara dan pelabuhan tadi, Pak Gubernur itu memfokuskan pada bidang apa lagi untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Tenggara? Saya fokus itu pada saat itu sebetulnya pariwisata. Saya belum berbicara tentang pertambangan. Saya berbicara tentang pariwisata dan perikanan dan kelautan. Ini yang saya coba fokuskan. Nah kebetulan pariwisata kita, Wakatobi sudah masuk salah satu destinasi. 10 destinasi wisata itu sudah ada. Nah tinggal saya memfokuskan masalah perikanan. Tetapi kalau bicara perikanan ini kan kita bicara infrastruktur. Nah bicara infrastruktur, jalan dan jembatan saya coba perbaiki. Jalan-jalan yang belum diaspal, saya aspal. Apakah yang ada di daratan, kemudian di kepulauan. Jadi infrastruktur ini penting dengan sumber daya manusia. Saya coba mendirikan fakultas kedokteran di Universitas Al Oleo.
pada waktu itu terjadi perdebatan. Di samping itu, fakultas kedokteran tertutup. Kebijakan pemerintah. Moratorium. Saya minta sama Pak JK pada waktu itu. Pak JK dia belum jadi Wapres. Pada waktu Menteri Kesra. Saya bilang, Pak JK, Pak Wapres, tolong aku dibantu. Kita mau dirikan fakultas kedokteran. Kalau tidak, masyarakat di Sulawesi Tenggara kasihan. Di samping dokter tidak ada, tapi yang sakit begitu banyak. Oleh Pak JK dia setuju, dan pada waktu itu langsung kita lakukan pertemuan di Universitas Al-Oleo. Nah, sampai hari ini Fakultas Kedokteran Universitas Al-Oleo ini salah satu fakultas paling the best, top, yang sangat diminati. Nah, ternyata kemarin ketika COVID-19 memang kita butuh dokter banyak, kita butuh perawat. Itulah sebabnya saya coba membangun fakultas kedokteran dan insya Allah sekarang menjadi favorit di Sulawesi. Di Sulawesi Tenggara. Dan itu setelah itu saya lakukan, kemudian ya kita karena kebetulan saya pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran, juga saya imbangi dengan pembangunan infrastruktur, tapi karena kondisi keuangan kita yang masih terbatas pada waktu itu, PAD saya juga terbatas. Bayangin sebelum saya PAD Sulawesi Tenggara itu cuma 25 juta. Aduh. Gila Pak. Nah akhirnya pada waktu itu saya naikkan sampai 106 juta. PAD ini, PAD provinsi. Saya bicara dengan salah satu pengusaha nasional, Bapak Tommy Winata ya. Pak Tommy tolong dibantu, ini PAD saya kan cuma sekitar 100 juta. Bisa nggak kita tingkatkan? Dia bilang bisa, kita tingkatkan sampai dengan 300 juta. Bahkan bisa sampai sekian. Caranya apa? Caranya kendaraan. Jadi pertama saya naikkan pajak kendaraan, PAD saya dari pajak kendaraan. Jadi saya himbau para kepala dinas beli kendaraan. Saya kendaraan dinas yang sudah tua, saya kemudian saya Remajangan. sedem. Udah saya ambil aja kalian. Begitu ambil balik nama bayar pajak, balik nama bayar pajak. Itu bisa naik sampai 40 juta ya. Sampai tembus 300 miliar. 300 juta. Nah setelah itu saya berpikir lagi. Saya berkonsultasi dengan Pak Kaimudin, mantan gubernur yang saya ganti. Saya bilang, Pak Kaimudin, kenapa PAD kita sampai anjlok? Ternyata banyak sekali kayak sewa alat Pemda. Itu tidak termanfaatkan. Kemudian gedung-gedung pariwisata Pemda punya, itu juga penataannya tidak benar. Saya coba tata dan nata. Jadi ternyata kebocoran kecil-kecil itu mengakibatkan PAD kita menjadi rendah. Nah syukur alhamdulillah saya tata mulai dari PAD, dari pertumbuhan, dari manajemennya, pertumbuhan ekonomi mulai naik. Mulai bangkit pada saat itu. Tumbuh dan berkembang. Kemudian saya programkan bangun jembatan, bangun pelabuhan. Nah disitulah cuma karena tadi saya mengatakan bahwa sangat terbatas, PAD kita pada waktu itu semua pada taraf perencanaan. Saya sudah merencanakan jembatan penghubung Bungku Toko, nah kemudian dibangun. Pada saat Nur Alam dilanjutkan pembangunannya, juga terbangun sudah diresmikan. Nah yang saya sedikit agak ingin perjuangkan sekarang ini, mudah-mudahan saya bicara dengan Pak Menteri PU. Menteri PU sudah setuju
Pulau Muna dan Pulau Buton itu kita satukan. Ada jembatan penghubung. Jembatan menghubung. Ini kita sudah rapat beberapa kali dengan DPR. Sudah setuju untuk dibiayai. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Iya. Nah, Semoga. kita sudah bebaskan lahan. Sebetulnya ya pemerintah harus segera hadir. Karena ini kan untuk memperlancar transportasi, kemudian untuk menyatukan. Kalau untuk pulau ini satu dengan ini, satu, sudah tidak lagi istilah orang Muna, orang Buton, orang Kendar, semua orang Sulawesi Tenggara. Makanya saya selalu sampaikan dari itu. Kita itu harus bangga jadi anak Sulawesi Tenggara. Karena dengan potensi sumber daya alam yang begitu banyak, itu masa depan Indonesia ada di sana. Betul. Nah, jadi ini semua saya bangun, terus saya berjuang. Tapi kan tempo 5 tahun ini nggak terasa, Pak. Iya. Sudah mau berakhir. Sudah, ya artinya tiba-tiba berakhir. Kemudian ada sedikit masalah waktu itu. Masalah goncang-gancing hukum, akhirnya juga mengakibatkan terganggunya kita bekerja. Iya, betul. Betul, Pak Gubernur. Ya, Nah, saya ingin tahu nih Pak Gubernur, bagaimana dengan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan? Ini yang menjadi salah satu utama dalam pembangunan sumber daya kita. Jadi bagus sekali pertanyaan ini sebetulnya. Luar biasa. Saya ingin ini untuk diketahui oleh pemirsa, oleh seluruh Indonesia. Saya baru-baru ini, kan sebetulnya oleh pemerintah itu sudah menganggarkan 30%. Nah, tapi konsep ini menurut saya, kita tidak perlu memperbanyak sekolah. Karena kan di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, itu kan sudah ada SMA. Ada SMA favorit. Nah, sebetulnya SMA ini saja yang kita memperbaiki infrastrukturnya. Contoh, saya ini jujur aja ini. Saya orang yang lebih berterus terang. Saya punya sekolah. Saya itu di Buton itu, saya sekolah ada 2 sekolah. Jadi saya di SMA Negeri 1, 2 tahun lebih saya sekolah. Tapi saya tamatnya di SMA 1 Buton. Ini kan dulu SMA 2. Karena waktu itu saya ada sedikit masalah. Jatuh, sakit ya. Akhirnya saya harus diobati di Buton. Di situ ada SMA 2 yang baru dibuka cabang. Oh, cabang. Sekarang jadi SMA 1 ya kan. Jadi ijazah saya ijazah SMA 2, sekolah di SMA 1. Jadi alumni saya itu saya di SMA 1 suka di. Nah, ini sekolah ini setiap kali saya kunjungan saya lihat bagus. Ternyata sudah tidak layak lagi. Bangunannya. Waduh. Sudah goyang dari satu sekolah lagi. Jadi sekarang ini saya baru mencoba menggambar, saya mau rapikan dan saya sekarang lagi mencarikan anggaran untuk bagaimana sekolah-sekolah ini harus dirapikan. Direhabilitasi. Karena sekolah ini sekolah unggulan. Oh, ya. Muridnya hampir 2.000, 1.800. Ini SMA 1 Buton di Pasar Rajo, yang satunya SMA Negeri 1 Bau-Bau di Bau-Bau. Itu dia punya kelas sudah goyang. Nah, sementara dana-dana DAK kita ada dapat dari pusat untuk membangun sekolah-sekolah penunjang. Jadi sekolah-sekolah penunjang ini artinya kalau di SMA 1 penuh, SMA 2, SMA 3 pakai ini. Tetapi ini kan kita harus lihat lokasinya, wilayahnya. Iya. Kalau ada yang kira-kira cuma 2-3 kilo, ya kenapa harus? Bangun sekolah baru. Kan sekarang ini kan udah ada kendaraan motor banyak. Bagaimana kita memperbaiki
sekolah-sekolah sehingga mereka belajarnya lebih fokus. Jadi ini saya menyarankan, kebetulan SMA itu sudah ditangani oleh pemerintah provinsi. Mungkin baiknya juga kita ini kunjungi SMA. Ya. Saya jujur aja ini mungkin merasa berdosa juga. Karena baru beberapa bulan lalu saya melakukan kunjungan-kunjungan. Tetapi itu bukan salah kita. Salahnya pada waktu itu kita bencana. COVID-19 2 tahun. Jadi saya baru beberapa bulan ini saya melakukan kunjungan-kunjungan. Terlalu memang ini harus kita adakan rehabilitasi. Dan mungkin sewaktu-waktu saya akan laporkan ke Pak Menteri Perhubungan. Jadi pertanyaan ini sangat luar biasa. Nah, Pak Gub, bagaimana dengan kesehatan? Nah, oleh karena itu, kesehatan itu juga penting. Kenapa penting? Kita tidak mungkin melaksanakan segala aktivitas, kegiatan sehari-hari. Kita bangun pagi, makan pagi. Kalau sudah sehat, kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu, saya ketika terpilih periode kedua, ini tadi kaitannya, kenapa setelah saya periode pertama, kenapa periode kedua setelah 10 tahun saya masuk lagi? Nah, karena apa? Karena saya berpikir banyak program-program saya yang belum saya selesaikan, termasuk program pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan, sebelum saya jawab, saya sudah membangun perpustakaan bertaraf internasional. Kenapa saya bangun perpustakaan? Ya karena Rasul saja pada waktu itu. Pertama kali dia mendapatkan wahyu kan dari Allah kan melalui Jibril. Iqra, membaca. Bacalah. Nah, itulah saya bangun perpustakaan bertaraf rendah sudah selesai. Udah selesai. Nah, di samping perpustakaan, kita sudah cerdas, kita membaca, kita banyak menguasai literasi yang ada, dan kita sudah menjadi pakar-pakar. Tapi kalau tidak sehat, tidak bisa. Bangun rumah sakit. Saya bangun rumah sakit. Maka saya bangun rumah sakit jantung bertaraf internasional. Paling lengkap. Nah, terlengkap di Indonesia nanti ini. Nah, ini satu kesyukuran. Oleh karena itu ya jujur saja dalam kesempatan ini saya juga terima kasih dengan Bapak Presiden karena memberikan bantuan dana PEN untuk pembelian alat-alat ini. Di samping itu Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ini juga menurut saya kita harus perlu memberikan respon yang luar biasa, penghargaan karena perhatian terhadap kesehatan luar biasa. Begitu kita sampaikan, kita melapor kepada Pak Menteri, kemudian kita presentasi, dia berikan respon yang luar biasa, bahkan dukungan. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa dalam waktu dekat rumah sakit jantung yang bertaraf internasional itu kita akan resmikan. Nah, mudah-mudahan diresmikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah. Rencananya kapan, Pak Gub? Ya sebetulnya sih harusnya di bulan April ya. Tapi kelihatannya ini belum. Udah finish, tinggal saya harus rapikan dulu semua. Oke. Nah, ini kenapa saya mengutamakan pendidikan dan kesehatan tadi. Apalagi rumah sakit yang saya bangun itu adalah rumah sakit jantung. Jadi rumah sakit jantung ini adalah penyebab kematian di dunia nomor 1 adalah penyakit jantung. Oleh karena itu, saya melakukan kunjungan kerja ke Jerman di salah satu rumah sakit jantung untuk mengajak kerjasama. Ternyata mereka juga merespon dan memberikan edukasi, memberikan petunjuk-petunjuk tentang kesehatan. Kemudian saya bangun dan syukur alhamdulillah sekarang ini sudah hampir rampung. Nah, tapi program-program yang saya cadangkan ini tentunya belum tentu selesai semua. Tapi minimal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, ini semua sudah hampir mau selesai. Nah, Pak Gubernur,
masalah inflasi itu juga menjadi problem untuk pemerintah daerah. Tetapi Sulawesi Tenggara dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu provinsi yang mampu mengelola atau mengendalikan inflasinya dengan baik. Iya. Itu bagaimana Pak Gubernur bisa mengendalikan inflasi itu? Jadi gini, kalau masalah inflasi itu sebetulnya kan ketersediaan barang saja, barang dan jasa. Ya. Kebetulan di Sulawesi Tenggara itu, kan kalau kita berbicara pangan beras, kita surplus, bawang, cabai, tomat, ikan dan lain-lain sebagainya, kita cukup. Nah, oleh karena itu, tetapi kalau kita bicara inflasi, ini harus ada berkolaborasi, kerjasama. Jadi kerjasama dengan Bank Indonesia. Kemudian saya kebetulan kan ketua TPP ini. Ketua aja saya, Bank Indonesia, kemudian bank-bank lain dan TNI Polri. Jadi kenapa di Sulawesi Tenggara itu bisa menangani COVID dengan baik, inflasi baik, karena kompaknya antara pemerintah, TNI Polri, Forkopimda, kemudian bank-bank yang ada di sana, kita berkolaborasi yang sempurna. Kita melakukan setiap hari pertemuan, setiap minggu itu kita pasti ada lakukan pertemuan. Ada pertemuan. Masalah COVID dan masalah inflasi. Kita menjaga, dan saya selalu mengimbau semua kabupaten dan kota untuk melakukan langkah-langkah mendeteksi dini. Artinya langkah-langkah mereka itu terjun ke lapangan, lihat potensi di lapangan ada apa. Siapa tahu mungkin cabaimu kau bermasalah, segera tanam cabai. Bukan cuma di kebun saja, tanam di halaman. Begitu juga tomat, tanam di halaman. Jadi itu sudah bisa membantu potensi sumber daya. Jadi partisipasi masyarakat semua partisipasi masyarakat kita libatkan mereka, dan para bupati wali kota bekerja turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Akibatnya saya satu masuk 4 besar dengan inflasi, dan saya menerima dana stimulus, dana apa? Dana dari pemerintah. Pemerintah, bukan Ibu Sri Mulyani. Iya. 10 miliar. 10 miliar. Lumayan. Atas keberhasilan kesuksesan. Karena pemerintah ini setiap gubernur sukses diberikan penghargaan, diberikan macam-macam. Akhirnya kita berlomba. Bagaimana caranya agar kita bisa menekan inflasi? Jangan terjadi gejolak, jangan terjadi masalah COVID, semua. Tapi kuncinya adalah bagaimana kerjasama di daerah antara Forkopimda, TNI Polri terhadap masyarakat. Kalau ini kita lakukan dengan baik, terjadi harmonisasi, terjadi kekompakan antara masyarakat, enak, semua jalan. Kalau kompak itu masalah ketersediaan pasokan pangan tersedia, keterjangkauan harga juga relatif terjangkau oleh masyarakat, kemudian juga kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Itu kuncinya Pak ya, untuk mengendalikan semua. Untuk mengendalikan pemerintah, masyarakat itu semua. Nah, Pak Gubernur juga punya visi Sulawesi Tenggara Emas atau Sultra Emas. Ini bisa diceritakan Pak, visi ini? Jadi bukan Sultra Emas sebetulnya, kita ini adalah bagaimana menjalankan program ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan itu program pemerintah itu berpihak kepada masyarakat. Bagaimana mengendalikan UMKM, bagaimana mengendalikan kesehatan, bagaimana menurunkan stunting, bagaimana kemiskinan. Ini semua salah satu. Programnya melalui program, dulu saya itu namanya CMS, Stelsel Masyarakat Sejahtera atau Stelsel Korea Toiba. Jadi bagaimana menekan segala macam ini, kita gunakan ekonomi kerakyatan. Kalau emas itu kan cuma ada berbicara pilar, 4 pilar. Ada bagaimana mencerdaskan anak-anak, masalah kesehatan, masalah kemiskinan tadi. Itu. Tetapi intinya sebetulnya program kerja itu
bagaimana program pemerintah itu menyentuh langsung kepentingan rakyat. Itu Ya, terutama masalah UMKM. UMKM. UMKM yang ada di daerah hari ini sebetulnya sudah cukup bagus. Cukup bagus dan tinggal kita sekarang pemerintah menyediakan kemasan-kemasan. Kemudian menyediakan pasar. Nah, ini sekarang saya lagi bentuk semacam tata niaga. Jadi ada bapak angkat pengusaha, kita hadirkan untuk mengelola dan memasarkan UMKM. Kemudian termasuk perikanan. Saya juga ingin ikan kita yang ada di Sulawesi Tenggara itu masuk ke Pulau Jawa untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi dengan memberdayakan UMKM ini UMKM. menuju Sultra Emas. Ya. Ya. Nah, terakhir nih Pak Gu, apa yang mau disampaikan kepada publik atau masyarakat Sulawesi Tenggara ke depan? Artinya di dalam menghadapi tahun politik atau bagaimana kesuksesan? Bagaimana melanjutkan kesuksesan yang sudah dibangun oleh Pak Gubernur Ali Mazini kepada publik masyarakat? Ya. Pesan. Jadi harapan saya ke depan ini, karena saya kan sudah berakhir. Saya terakhir dan mungkin insya Allah saya melanjutkan menjadi calon DPR RI. Nanti disinilah saya akan lebih berkiprah lagi. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara, pada khususnya dan umumnya Indonesia. Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi yang begitu luar biasa. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan kepada Sulawesi Tenggara. Nah, dengan demikian maka saya mengharapkan gubernur yang akan datang itu yang pertama harus bisa melanjutkan program yang sudah saya jalankan dengan wakil gubernur hari ini. Potensi yang ada ini bagaimana dikelola bersama-sama dengan transparan. Untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat. Nah, kemudian kita jangan asal memilih. Memilihlah mereka yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang waktunya itu fokus untuk membangun daerah. Jangan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jangan juga untuk berbicara kepentingan kelompok. Tapi bagaimana kepentingan pribadi. Dan saya juga harapkan masyarakat Sulawesi Tenggara bagaimana kita menciptakan situasi harmoni, hubungan silaturahmi, keakraban. Nah, sehingga pemerintah, masyarakat bisa mengelola daerah ini secara damai, aman, sejahtera. Kalau sudah aman, terkendali dan sejahtera, akan datang para investor dari luar maupun dari dalam. Dan ujungnya rakyat makmur. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Jangan kita ribut pepesan kosong yang tidak ada artinya. Jangan kita bicara iri dan dengki. Jangan kita mengungkit-ungkit kesuksesan orang. Jangan menghitung-hitung kekayaan orang. Sudah orang sukses, kita doakan amin. Bagaimana kita berusaha juga sukses. Kenapa? Sulawesi Tenggara begitu berpotensi kalau dikelola dengan baik. Di manajemen dengan baik, masa depan Indonesia. Masa depan dan Indonesia. insya Allah. Dan masa depan Indonesia ada di Sulawesi Tenggara. Ada di Sulawesi Tenggara. Ini jujur aja. Terima kasih Pak Gubernur atas pernyataan penutupnya. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi dan kemajuan untuk negeri. Saya Ali Nasim beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Sukses.